Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hidayat Ratib dan saya akan mempresentasikan tentang memori. Pernah gak sih kamu hafal banget lagu waktu SMP, bahkan sampai sekarang masih ingat liriknya? Tanpa sadar, liriknya langsung muncul di kepala. Tapi anehnya, materi yang baru dipelajari kemarin hilang begitu saja. Baru buka buku, baru baca, besoknya udah lupa lagi. Jadi, apakah memori kita lemah? Nah, dalam psikologi kognitif, memori itu sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Memori cuma punya 3 proses utama. Yang pertama, kita menerima informasi. Kedua, kita menyimpan informasi. Dan ketiga, kita mengambil kembali saat dibutuhkan. Dalam istilah ilmiah, ini disebut encoding, storage, dan retrieval. Kelihatannya sederhana, tapi disinilah masalahnya. Banyak orang gagal, bahkan dari langkah pertama. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi sederhana. Bayangin, otak kita kayak memori di HP. Encoding itu seperti kamu membuat atau memasukkan sebuah data. Misalnya, kamu ngetik catatan atau menyimpan sebuah foto. Storage itu saat data tadi disimpan dalam sebuah sistem. Dan retrieval itu saat kamu buka kembali data tersebut. Misalnya, kamu cari foto lama atau buka dokumen yang pernah kamu buat. Nah, kalau salah satu proses ini terganggu, datanya bisa hilang atau sulit ditemukan. Bukan karena HP-nya rusak, tapi karena prosesnya tidak berjalan dengan benar. Selain itu, memori kita juga punya beberapa jenis, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Pertama, memori sensorik. Ini sangat cepat dan sangat singkat. Informasi hanya bertahan kurang dari 1 detik. Contohnya, saat kamu melihat kilatan cahaya atau suara yang lewat sekilas. Kalau tidak diperhatikan langsung hilang. Kedua, memori jangka pendek. Ini yang kita pakai saat berpikir, tapi kapasitasnya terbatas, hanya sekitar 5-7 informasi. Makanya, kalau terlalu banyak informasi masuk, otak kita jadi kewalahan. Dan yang terakhir, memori jangka panjang. Ini seperti gunung besar, bisa menyimpan informasi dalam waktu lama. Mulai dari pengalaman masa kecil, sampai hal-hal yang kita pelajari bertahun lalu. Tapi tidak semua informasi bisa masuk. Nah, disinilah letak masalahnya. Cara belajar kita sering tidak sesuai dengan cara kerja otak. Kita mencoba memasukkan terlalu banyak informasi sekaligus. Semua dibaca, semua dihafal dalam satu waktu. Padahal, memori jangka pendek kita terbatas. Ibaratnya, kamu punya tas kecil, tapi dipaksa memasukin barang terlalu banyak. Apa yang terjadi? Sebagian akan jatuh, sebagian akan hilang, dan akhirnya tidak bisa digunakan. Coba kamu hafalkan angka yang ada di slide kiri. Sulit kan? Nah, sekarang coba kamu hafalkan, jadi lebih mudah diingat, padahal isinya sama persis. Yang berubah hanya cara kita menyusunnya. Ini karena otak kita lebih mudah memproses informasi yang terstruktur dibanding yang acak. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Selain cara belajar, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi memori kita. Memori kita dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, faktor internal, seperti perhatian, emosi, dan motivasi. Kalau kita tidak fokus, informasi sulit masuk. Kedua, faktor eksternal, seperti lingkungan belajar dan gangguan. Belajar sambil main HP jelas lebih sulit untuk diingat. Ininya, semakin fokus dan bermakna, semakin kuat memori kita. Lupa itu normal, dan ada beberapa penyebabnya. Pertama, informasi memudar karena tidak digunakan. Kedua, informasi saling mengganggu. Dan ketiga, kita tidak benar-benar memahami dari awal. Jadi kadang kita bukan lupa, tapi memang belum benar-benar menyimpan. Lalu bagaimana cara meningkatkan daya ingat? Ada beberapa cara sederhana. Yang pertama, cari seperti yang tadi, lalu pengulangan, belajar secara bertahap, tidak sekaligus. Dan yang paling penting, jangan hanya menghafal, tapi pahami dan hubungkan dengan sesuatu yang sudah kita tahu. Sebenarnya, kita sudah menggunakan memori setiap hari. Mengingat nomor HP, pakai cangking. Belajar ujian, diulang berkali-kali. Mengingat nama orang, dikaitkan dengan sesuatu. Tapi kita sering tidak sadar cara kerjanya. Jadi kita bisa disimpulkan, memori terdiri dari 3 proses, encoding, storage, dan retrieval. Dan kapasitasnya terbatas. Memori terdiri dari 3 proses, encoding, storage, dan retrieval. Dan kapasitasnya terbatas, terutama memori jangka pendek. Nah, itu bukan berarti kita bodoh, tapi karena cara kita belajar belum sesuai. Kalau kita memahami cara kerja memori, belajar bisa jadi lebih ringan.
lebih efektif, dan jauh lebih mudah untuk diingat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.